Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dalam rangka Maliki Yaumiddin. Sebagaimana telah dijelaskan di rekaman-rekaman sebelumnya bahwa telah menyikapi Maliki Yaumiddin, untuk sementara kita tidak bicara tentang bagaimana dan mengapa dan bagaimana keadaan hari kiamat, tapi bagi kita lebih prioritas sementara ini kita mengkaji ayat-ayat yang surah-surah khusus mengenai kiamat. Karena di dalam surah khusus itulah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat pahami, seperti dalam surah Al-Qani'ah. Jadi saya dua kali salah. Pertama menyebut surah Al-Qiyamah, surah Al-Qamar. Sebetulnya yang betul Al-Qari'ah. Yang kedua, yang Al-Qari'ah itu pesannya bahwa orang yang masuk surga itu adalah orang yang pahala atau kebajikannya lebih besar dari dosa-dosa atau kemaksiatannya. Sebaliknya, orang yang masuk neraka itu dosa-dosa atau kemaksiatannya itu lebih besar dari pahala. Jadi dengan dasar pertimbangan demikian, kita bisa pahami bagaimana kita mengusahakan di dalam hidup kita ini setiap hari, dalam ibadah maupun dalam pergaulan sehari-hari, dalam berakhlak sehari-hari. Mudah-mudahan bisa menambah pahala sambil terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya itu hapus. Ya. Kemarin kita sampaikan bahwa di dalam kita beribadah itu, dalam iman itu, iman beramal soleh, sungguh Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan berjanji memberikan pahala yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Tapi kemarin telah dijelaskan bahwa ada dari sisi menafsirkan Quran balaghah, ya. Kalau ada ayat-ayat yang ada di situ taukid menguatkan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada disebut dalam factual English. Jadi bahasa Inggris yang fakta. Gitu. Kalau ada emosi di dalamnya disebut emotional English. Misalnya kalau kita jangan-jangan hari ini hujan, nah itu ada emosi di situ. Ya, kalau hari ini hujan, itu arti fakta. Nah itu biasanya ada perubahan. Kalau dalam bahasa Inggris itu it may be
it may be rain. Ya, gitu. Jadi it may be raining. Ya. Tapi jangan-jangan nih hujan nih. Nah, itu sama juga bahasa Arab. Eh, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan balaghah. Ya. Nah, kalau ada sampai 3 ya, ada lam dan nun 2 kali sampai 3 itu, 3 taukid itu ya. Kalau 3 taukid itu menunjukkan tingkat ragu-ragu ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada tingkat iman dan tingkat amal kita. Oleh sebab itulah saya menggambarkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu amal ibadah itu harus disertai jiwa. Jadi harus disertai jiwa. Kita paham bahwa amal ibadah itu berserta jiwa. Apabila kita paham ayat-ayat Al-Quran, ya, yang menunjukkan seri dari suatu ibadah, ya, seperti kemarin mengenai infak dari seri-seri, itu menunjukkan bahwa ibadah itu ada kekuatan jiwa untuk melakukannya. Demikian juga dalam sholat, ya. Sholat itu tujuan terakhir sholat itu khusyuk, tapi harus melalui tahap-tahapan seperti tahapan dalam surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi ya'dul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam salatnya itu banyak kelalaian. Tidak ada seorang ulama pun menjelaskan, memuaskan secara rinci apa-apa kelalaian itu. Paling-paling menduga-duga dari hadis dan sebagainya, seperti katakanlah lalai dalam waktu dan sebagainya. Namun itu suatu referensi kita, ya, bahwa sholat kita itu banyak lalainya. Nah, dengan kita mengakui, ya, rasanya, ya, merasakan, ya, bahwa sholat itu banyak kelemahan, banyak kelalaian, itu start untuk memperbaiki, untuk belajar lebih banyak. Misalnya kalau sadar bahwa membaca ayat-ayat dalam sholat itu misalnya tidak mengerti artinya, gitu. Nah, itu tahap awal sehingga merasakan bahwa artinya perlu dipahami. Kemudian lebih lanjut lagi, bukan itu. Nah, ternyata banyak lagi sehingga kita bisa mencapai setinggi-tingginya tingkat derajat dalam sholat tersebut dengan dasar kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimanapun sholat kita, banyak kelalaian, dalam arti ingin belajar. Kalau merasa wah sholat saya sudah rasanya mantap, ya sudah, dia akan berhenti sampai di situ. Itu mengenai sholat. Al-Quran juga, Al-Quran tujuan kita yang terakhir adalah mudah-mudahan Allah memasukkan kita, memilih kita menjadi orang yang dikategorikan oleh Al-Quran, termasuk orang-orang yang mewarisi Al-Quran. Itu panjang jalan ceritanya. Mulai kita dulu belajar membaca Al-Quran, alif, ba, ta, sa, kemudian bisa melancar, kemudian memperbaiki tajwid, kemudian tahsinnya, kalau bisa sedikit-sedikit irama gitu. Tapi itu dulu ya, masa-masa kita berumur lah, di semasa kita sekolah lah. Nah, kalau sekarang
sudah bukan itu lagi, ya, bukan itu lagi yang kita pelajari. Kita pelajari itu paham Al-Quran dan sebagainya. Sudah lewatlah masanya itu. Seperti dulu di masa umur saya 20-an ya, saya ngajar ngaji itu, ngajar tajwid, ngajar baca Quran supaya bagus ya, terus ikut lomba musabaqah gitu. Itu masa lalu. Nah, sekarang saya mengajarkan tafsir dan sebagainya. Setelah dapat pengetahuan yang lebih lagi, saya manfaatkan pengetahuan yang ada itu untuk bagaimana cara memahami Al-Quran Karim. Itu jalan-jalan yang kita lalui. Nah, kembali kepada Malik Yaumiddin. Jadi surah Al-Qari'ah itu memberi peluang bahwa kita harus melakukan sesuatu ya dalam memperbaiki. Kita juga merasa gitu, katakanlah punya perasaan lah, jangan sampai kita merasa masuk surga lah, masuk neraka lah kita. Dengan demikian ada usaha-usaha untuk memperbaiki amal ibadah kita, istighfar, dan seperti ayat yang saya sebutkan tadi dalam surah Al-Ankabut ayat nomor 7, itu Allah memberikan peluang kepada kita untuk mengampuni dosa kita jika kita beriman dan beramal soleh. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, bahwa iman dan amal soleh itu harus kita tingkatkan gitu. Dalam iman itu, kalau menurut Al-Quran, ya namanya orang beriman itu baca Quran, membaca dengan bilhaq, dengan yang benar, sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya membaca Quran dengan hak. Nah, artinya membaca Quran dalam arti mengikuti ilmu dan amal, bukan baca-baca hanya sekadar baca. Karena di dalam ayat yang awal dalam surah Al-Baqarah, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi apa yang kita ingin capai adalah ketakwaan. Jadi kita bagaimana mengecamkan, memasukkan dalam hati kita seluruh ayat-ayat itu adalah bertujuan untuk bertakwa gitu. Karena ribuan ayat ya, dan 6.236 ayat yang tidak mudah kita pelajari ya. Harus tekun, rajin, dan konsisten. Maka kita juga lebih baik bagi kita saat ini ya, saat umur kita sudah 50-an itu memulai ya, pemahaman Al-Fatihah dengan baik gitu. Karena Al-Fatihah merupakan Ummul Qura ya, merupakan induknya Al-Quran. Jadi kita bisa meneropong dengan mempergunakan Al-Fatihah, meneropong Al-Quran dengan Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan dengan surah Al-Zalzalah ya. Jadi ini surah menceritakan mengenai hari kiamat. Al-Qari'ah menceritakan hari kiamat, tapi bahasa yang dikenalkan di dalam Al-Qari'ah ya, hari-hari yang menggetarkan. Nah, jadi getaran-getaran. Kalau Al-Zalzalah goncangan, jadi ada getaran, ada goncangan. Ya. Jadi setiap surah itu lain-lain. Ya. Ini mari kita baca ayat per ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat.
goncang, ya. Kita bayangkan bagaimana dahsyatnya goncangan itu. Apabila, jadi kalau Al-Qari'ah hari-hari yang menggentarkan, di Al-Zalzalah apabila di bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung, arti pecah bumi, ya, ada pecah, mengeluarkan isinya. Tapi dalam pengertian di sini dalam arti mengeluarkan manusia-manusia yang tadinya dikubur. Wa qala al-insanu ma laha, dan ada manusia yang bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi? Jadi banyak manusia nanti tidak tahu. Nah, kita yang tahu, ya, di dalam Al-Quran itu, orang yang tahu itu memberitahu kepada mereka. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang tahu dan memberitahu. Ya. Pada waktu dia bingung, bangun dari kubur, qala al-insanu ma laha, bertanya manusia itu, ada apa ini? Dan manusia yang tahu mengatakan, inilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran. Katakan begitu kita. Kita menjadi orang yang tahu. Jadi orang tahu tuh terbayanglah kita bagaimana tenangnya dia menghadapi goncangan itu. Bagaimana seorang yang beriman sempat memberitahu itu. Itu kita mudah-mudahan menjadi orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita. Bumi menyampaikan berita. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menayangkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Ditayangkan semua. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapus, ya, termasuk yang tidak ditayangkan. Langkah malunya kita, apa-apa dosa kita yang enggak diampuni dan ditayangkan dan dibaca oleh semua orang. Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Tuhanmu sudah memerintahkan hal itu padanya. Jadi seperti tayangan. Yauma idzin yasadurun nas ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi kita nanti berkelompok-kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang baik. Ya. Kelompok yang beruntung. Liyurau a'malahum,
agar diperlihatkan apa-apa yang dikerjakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka siapa yang mengerjakan seberat zarah, kecil artinya ya, kebaikan-kebaikan, dia akan melihatnya. Dia akan melihat apa-apa yang kita. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan seberat zarah, atom kecil gitu, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihatnya. Shadaqallahul adzim. Apa yang kita dapat pelajaran dari surah Al-Zalzalah? Kebaikan walaupun sekecil apapun jangan kita lalaikan. Kalau kita ketemu dengan orang, ya berikan sedekah senyum. Kalau orang bertanya, berikan sedekah penjelasan. Begitu juga walaupun sekecil apapun dosa, kita jangan lakukan. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh dosa-dosa kecil. Bergurau, tapi gurauan itu tidak mengenakan orang. Gitu ya. Itu bagi kita surah Al-Zalzalah itu pesan bagi kita, jangan remehkan, jangan dianggap kecil hal-hal yang termasuk pahala kebaikan ya. Jadi kalau kebaikan itu diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW. Yang namanya kebaikan itu segala hal yang diterima oleh suatu masyarakat. Kalau masyarakat kita menerima itu hal yang baik, itu yang baik. Ya. Tapi kalau masyarakat tidak bisa menerima itu suatu hal yang baik, ya itu tidak baik. Ya, sampai situ diberikan pengaturan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Saya kira cukup jelas ya, sampai kalau hadis mengatakan sedekahlah walau sebelah kurma, bersedekahlah walau sebelah kurma untuk menghindari dari api neraka. Ya. Mari mudah-mudahan kita tertanam dalam hati kita untuk hati-hati terhadap kemungkinan kita bersalah, ya. Kemungkinan kita menghindari ya dari hal-hal yang remeh. Ya. Saya kira karena banyak sekali ya surah Al-Humazah, ya, surah Ad-Diyat, ya, surah Al-Zalzalah dan lain-lain. Dan masih banyak supaya kita tidak terpenam di dalam Maliki Yaumiddin. Maka untuk sementara, untuk putaran pertama kita selesaikan dulu sampai di sini. Nanti kita akan mulai masuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada 3 ayat ya, yang Bismillahirrahmanirrahim itu ada pendapat bahwa itu tidak masuk di dalam Al-Fatihah.
Ada yang menganggap itu masuk dalam Al-Fatihah. Jadi kita sebetulnya kalau kita perhatikan susunan isi, pantas kalau ada beberapa ulama mengatakan ya masuk di dalam surah Al-Fatihah. Dan ayat-ayat yang kita lalui itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu seluruh ya kalimat-kalimat di sana itu, kalau Al-Fatihah itu dibagi, itulah yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW itu, Al-Fatihah itu dibagi dua bagian. Satu bagian Allah, jadi dari Maliki Yaumiddin ke atas itulah bagian Allah. Dan bahasa yang digunakannya itu bahasa berita, ya, bahasa berita, dan menggunakan isim, semua isim, ya, semua isim. Nah, bagian kedua yaitu mulai daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bagi dua, ya, masih Allah dalam pengertian iyyaka na'budu, tapi bagian Allah, tapi dari segi penggunaan bahasanya dia menggunakan isim. Jadi isim itu kata kerja, ya. Katakan na'budu, kami berbakti, ya. Nah, na'budu itu kami berbakti, yang namanya aktivitas. Sejauh mana aktivitas itu tumbuh dan berkembang, ya tergantung orangnya, gitu. Semua itu di bawah itu merupakan pakai fi'il. Dan di bagian pertama waktu kita baca Alhamdulillah, Allah menjawab, telah dipuji akan daku oleh hambaku, telah dipuji oleh hambaku akan daku, hamidani abdu, gitu ya. Dan di dalam setelahnya Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu dijawab telah dipuja oleh hambaku akan aku, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya hamidani abdu, hajja baina wali abdu kan, yang ketiga itu, ya. Jadi di sini kita tidak perlu menghafal bahasa Arabnya, nggak perlu, kita seolah-olah kita sudah tahu saja, ya, bahwa Allah itu jawab. Oleh sebab itu ada sebagian dan hampir seluruh, ya, Rasulullah juga diberitakan bahwa kalau baca Al-Fatihah itu ayat demi ayat, ya, demi ayat, gitu ya, sepotong gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dijawab, telah dipuji akan aku oleh hambaku, telah dipuja akan aku oleh hambaku, telah diagungkan akan aku oleh hambaku, gitu kan. Jadi sebaiknya ayat per ayat, ya. Tapi memang lagi muda dulu, saya pun membaca Al-Fatihah itu kadang-kadang satu napas, ya, masih muda dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Kalau dulu masih senapas itu, ya. Tapi setelah kita tahu, ya, setelah kita paham, maka semakin berubah. Nah, itu. Kalau dulu saya baca
Al-Fatihah apalagi jadi imam, harusnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tapi kalau sekarang lembut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang juga sendu rasanya, mau nangis rasanya ya. Kalau menangis tuh kalau kita sendirian ya. Kalau menjadi imam ya jangan dibuat-buat ya, jangan dijadi-jadikan lah, ditahan-tahan sedikit lah kecuali memang tidak kuasa ya. Sebab menjaga hati itu penting sekali ya. Mari kita lanjutkan iyyaka na'budu dalam arti yang pengenalan saja. Setelah kita membicarakan semua ayat-ayat di atas itu membicarakan mengenai Allah semua itu ya. Baru setelah memasuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita sudah membagi ayat itu bagian. Jadi ada yang menganggap bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itulah inti daripada Al-Fatihah ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah inti Al-Fatihah. Kemudian inti adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu maka kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu inti dari Al-Fatihah ya. Tapi jangan pula hal-hal itu membuat kita jadi sempit ya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Tidak soal bagi kita sekarang, yang penting kita memahami dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah ayat-ayat yang lalu itu menjelaskan Allah itu berhak dipuji ya. Sudah itu ayat-ayat yang di atas tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ada mudah-mudahan Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah memberikan kita, menerbitkan di dalam hati kita rasa cinta gitu, karena kita paham dengan alhamdulillah itu substansi di dalam Al-Quran dan sebagainya. Kemudian kita perasaan harap karena Allah tuh memberikan rahmat kepada kita, jadi harap ya, kita akan nanti ketemu apa itu rahmat-rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berita-berita apa saja yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di samping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Malik Yaumiddin, mudah-mudahan menerbitkan hati kita tuh rasa kecut dalam hati, takut gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah, 3 kata ini akan mengumpul sehingga kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita ada perasaan ingin mendekat. Sebetulnya yang mengundang itu mengundang kita untuk mendekatkan kepada Allah itu kalimat-kalimat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita pahami berarti Allah itu mengundang kita untuk dekat ya. Karena dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia jugalah Raja, penguasa tunggal ya, khususnya hari pembalasan ya.
Nah, tidak heran jika hamba-hamba memahami dan menyadari, ya, dan dia datang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya ampunan, rahmat, kasih sayang, ya, sehingga kita diajarkan, ya. Itulah kira-kira men-trigger iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seperti saya jelaskan, dari ayat ke ayat itu punya hubungan satu sama lain, tidak berdiri sendiri sebenarnya, ya. Semakin kita mendalami kelihatannya semakin hubungan. Sebenarnya sholat itu di dalam suatu kaitan semua terhubung, ya. Semua terhubung. Di luar dibungkus oleh Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar seluruhnya, kecuali dari ruku berdiri sami Allahu liman hamidah, ya. Semua itu dibungkus oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai waktu mengucapkan Allahu Akbar itu lepas dari hati kita. Biasanya karena udah biasa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengucap tapi lepas dari hati kita. Ya paling tidak kita sekarang ini kita kalau kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu di hati kita mengikuti. Ada yang panjang dari berdiri sampai ke sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita berdiri sujud dari ruku ke sujud kan sebentar, ya. Kemudian naik lagi, Allahu Akbar. Itu jangan sampai hati kita itu dicuri oleh iblis itu, ya, oleh setan. Nah, kita sembahyang itu sebenarnya hati kita curi. Nah, supaya kita tidak dicuri itu tadi kita memahami, jadi sibuk, ya, pikiran kita itu sibuk dengan pemahaman substansi dalam bacaan itu, yang semuanya tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim. Jadi tadi dua bagian, ya. Bagian yang kedua adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang ketika iyyaka na'budu, Allah akan jawab, ini untuk hamaku dan ini bagi hamaku. Nah, ini untukku, ini untuk hamaku dan bagi hamaku apa yang dia mohonkan. Pada waktu kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya. Yang iyyaka na'budu, Allah jawab, ini antara aku dan hamaku. Nah, ya. Ini antara aku dan hamaku. Dan untuk hamaku apa yang dimohonkan. Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hamaku, ya. Dan untuk hamaku apa yang dimohonkan. Dan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan iyyaka. Jadi iyyaka, kepadamulah, ya, kepada engkau lah. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan waktu kita membahas sholat khusyuk. Di dalam sholat khusyuk itu waktu berdiri itu kita supaya kita mengingat ada 4 ayat. Kalau saya baca, ya, atau selalu saya ingat itu di dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau di Quran saya pegang halaman 379.
376 ayat 217, 218, 219, 220. Jadi itu yang membuat begitu kita berdiri itu rasa bahwa Allah tuh menyaksikan, ya, karena berita itu di dalam Quran, ya. Jadi kalau kita Quran, ya sudah, kita terima saja bahwa Allah tuh menyaksikan. Jadi kapan saja kita sholat, Allah tuh berjanji menyaksikan. Mari saya baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat, ya, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud, di antara orang yang sujud. Sungguh dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu dalam Asy-Syu'ara. Saya baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Tuhan, ya, yang Maha perkasa lagi Maha kasih sayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau, ya, ketika kamu berdiri untuk sholat. Wa taqallubuka fis sajidin, dia melihat lekuk-lekuk gerakan-gerakan pada waktu sujud, ya, dan sebagainya. Jadi innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi lengkap sebetulnya itu komitmen yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita sholat, dia selalu lihat kita dan dia Maha mendengar. Innahu was-sami'ul alim. Maka kita merespon juga, Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah telah mendengar hambanya yang memujinya. Jadi dengan mengingat ayat itu, maka kita meyakini bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghadirkan, ya, dengan mengatakan iyyaka, untukmu lah, hanya kepadamu lah. Iyyaka. Jadi ka itu bicara antara orang pertama dengan kedua. Jadi engkau, jadi kau, ya, kau. Bicara antara orang pertama dan kedua. Kalau di dalam bacaan 4 ayat sebelumnya itu kita tidak bicara, ya, tidak bicara, tapi menyebutkan saja, tidak bicara kepada siapa-siapa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, karena siapa-siapa, kita tahu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu dan seterusnya. Kita tidak bicara kepada siapa-siapa. Nah, pada waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Dan perhatikan, kita sudah menyatakan kami, ya, kami. Jadi rasa, istilahnya dalam bahasa Inggris itu a we feeling, ya, perasaan bersama dengan sama umat Nabi Muhammad SAW. Waktu kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira untuk sementara cukup dulu sebagai pengantar, ya, untuk mulai masuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan catatan kita tinggalkan dulu, ya, Maliki Yaumiddin,
2 surah saja. Sementara ini terus kita putar lagi, tambah putar lagi, tambah sejauh yang saya bisa. Insyaallah kita diantarkan bersama-sama ke suatu tahap di mana betul-betul Al-Fatihah itu masuk di hati kita dan kita gunakan sebagai teropong melihat Al-Quran secara utuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.